Nanti kami juga akan bantu untuk share di grup WhatsApp. Baik, oke, saya akan minta izin share screen ya. Iya. Baik, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini kita telah boleh bersama berkumpul untuk melihat tentang sukseskan integrasi satu sehat. Gimana sih tips dan trik biar bisa terkoneksi 100% sebelum 31 Desember 2024. Mungkin sedikit background, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah CEO-nya eHealth.co.id. Dulu mungkin 7-8 tahun yang lalu saya dan teman saya CEO-nya sama-sama mencari cara gimana ya biar kita itu bisa membantu proses digitalisasi kesehatan di Indonesia. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia adalah pandemi. Lalu setelah pandemi terjadi shift di dunia kesehatan. Tadinya sebelum 2020, sebelum pandemi, akan dikatakan, oh ya perlu atau nggak perlu ya digitalisasi dunia kesehatan. Setelah pandemi, kebutuhan digitalisasi ini terasa jadi begitu penting. Oleh sebab itu, eh, di sini saya ingin membantu sedikit untuk menjelaskan karena ada kebutuhan yang penting itu, pemerintah mengambil aksi bahwa perlu ada ekosistem digital kesehatan yang dapat memudahkan akses data kesehatan pribadi yang bisa dilakukan mandiri. Jadi setiap orang bisa melakukan akses masing-masing. Nah, manfaatnya itu apa? Jadi dimanapun orang itu ada, mereka bisa melakukan berobat dan bisa mengakses fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana sih cara kerja utamanya platformnya? Nah, platformnya ini dimulai dengan 4 pilar. Yang pertama, Satu Sehat Mobile. Mobile ini dulu yang waktu COVID eh, digunakan sebagai paspor COVID seperti Peduli Lindungi. Jadi dilihat, oh kebutuhannya ada nih, aplikasi Peduli Lindunginya sudah ada. Kalau hanya langsung katakanlah tidak digunakan lagi, seluruh effort pemerintah selama 2020 sampai 2022 itu eh, seperti jadi sia-sia. Nah, oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa effort ini dapat terus menghasilkan dampak, dibuatlah Satu Sehat Mobile. Ini biasanya penggunanya adalah pasien. Yang kedua adalah Satu Sehat Platform. Ini adalah untuk rekam medis digital. Penggunanya adalah Pasienkes. Gunanya adalah untuk memasukkan data agar bisa terintegrasi ke dalam satu tempat. Yang ketiga ada Satu Sehat SDMK. Ini penggunanya adalah tenaga kesehatan yang gunanya adalah untuk mengelola sertifikasi, kompetensi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pemantauan data. Jadi ini untuk Satu Sehat Data sendiri berhubungan dengan lokasi, penyakit, dan sebagainya. Oke. Nah, apa sih landasan dasar platform atau landasan hukumnya ini? Landasannya sendiri dimulai dari Permenkes nomor 24 tahun 2022. Jadi tentang rekam medis elektroniknya mesti distandarkan terlebih dahulu. Lalu selain itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa ini kan data medis sebelumnya sebelum 2020 kan orang masih bingung ya, sebelumnya peraturannya 2008. Oh iya, boleh berbentuk kertas dan digital. Namun standar rekam medisnya sendiri yang digital seperti apa? Belum tahu. Nah, untuk itu dibuat peraturan nomor 2022. Lalu keamanannya, perlindungan data pribadinya seperti apa? Dibuat undang-undang lain berhubungan dengan itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga Peduli Lindungi itu yang jadi Satu Sehat Mobile. Lalu bagi bagian terakhir yang saya sebutkan adalah uh, surat edaran menteri. Jadi setelah itu di 2022 untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik, di follow up dan diberikan 2 tahun. Jadi dari 2022 ke 2023, 2023 ke 2024. Harapan pemerintah adalah di akhir tahun ini seluruh Pasienkes sudah pernah mendengar dan sudah bisa mengintegrasikan data
ke Satu Sehat Platform. Nah, yang tadi di bagian paling terakhir untuk memastikan ini dilakukan, pemerintah melakukan jadi mulai dari imbauan sampai sanksi. Nah, kita sudah ada di poin keempat. E-Health sendiri sudah melakukan webinar kalau dilihat di judulnya yang ke-9 sekarang berhubungan dengan sanksi terakhir. Jadi dengan persyaratan 100% terkirim ke Satu Sehat. Nah, mungkin saya akan berhenti dulu sedikit di sini. Uh, ya, disinilah kita akan memulai uh, presentasi kita. Jadi untuk sebelumnya kan, sudah ada teguran tertulisnya, sudah ada belum terintegrasinya berupa adjustment of status, lalu 31 Juli kalau kurang dari 50% seperti apa, dan sekarang 31 Desember. Kami mengikuti informasi yang ada di pemerintah. Jadi sebelum webinar ini kurang lebih minggu lalu, sebenarnya pemerintah punya webinar resmi berhubungan dengan pemuktahiran informasi dan data dari Satu Sehat ini juga. Kami memberikan tambahan dalam bentuk kami kan vendor, kami melakukan integrasi ke platformnya. Ada beberapa hal yang kami tahu yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi kami berusaha untuk tidak terlalu teknis, tapi akan bermanfaat juga buat Bapak Ibu. Oke, nah kita masuk. Ini mungkin sedikit mengulang dari tahap 1, 2, 3. Apa sih yang pemerintah tahapan untuk bisa Vaskes itu mengikuti peraturan pemerintah? Jadi pemerintah menyediakan platform atau website dengan nama satusehat.kemkes.go.id/data, dan di sana nanti akan ada 3 tahapan yang harus dipenuhi. Tahapan pertama merupakan terdaftar, tahapan kedua adalah terintegrasi, sudah mengisi rekam medis elektronik, dan tahapan terakhir terkoneksi, sudah mengirimkan 100% sebelum 31 Desember. Kalau saya boleh balik ke Satu Sehat sebelumnya, tahapan pertama itu sudah ada deadline-nya 31 Maret. Tahapan kedua sudah ada deadline-nya 31 Juli. Sekarang kita sudah masuk ke tahapan ketiga. Kalau Bapak Ibu penasaran, klinik saya di mana ya? Sudah berhasil atau belum? Silahkan bisa dibuka di website satusehat.kemkes.go.id-nya itu, /data, dan nanti dicek klinik saya atau vaskes saya sudah sampai tahap yang mana. Oke, hijau artinya sudah terintegrasi, merah artinya belum selesai. Baik, nah ini siapa sih yang wajib terhubung dengan Satu Sehat Platform? Jawabannya Vaskes. Rumah sakit, klinik, praktek pribadi, bidan, puskesmas, laboratorium, dan unit transfusi darah. Nah, caranya bagaimana sih untuk bisa terkoneksi dan terintegrasi dengan Satu Sehat? Jadi untuk bisa terkoneksi atau terintegrasi Satu Sehat ada 3 opsi yang bisa dipilih. Opsi pertama adalah program dari pemerintah. Jadi pemerintah sendiri memberikan aplikasi gratis yang bisa digunakan oleh Vaskes seperti ASIK, ASRI, dan SIMGOS. Itu bisa di-download sendiri dan bisa digunakan. Akun dan cara penggunaannya ada di websitenya Kemkes. Lalu cara kedua adalah program mandiri. Jadi entah membeli dari software house atau memiliki pengembangan tim IT sendiri yang internal dari Fasienkesnya, dan hasil aplikasi yang didapatkan akan diintegrasikan dengan Satu Sehat Platform. Yang ketiga adalah mengikuti penyedia pelayanan rekam medis digital. E-Health adalah salah satu penyedia layanan rekam medis digital yang telah terintegrasi dengan Satu Sehat Platform. Baik, nah alur pendaftarannya bagaimana? Jadi ada 3 website yang penting untuk Bapak Ibu tahu. Yang pertama namanya registrasi fasienkes.kemkes.go.id. Yang kedua DFO. Yang ketiga Satu Sehat Platform itu sendiri. Jadi untuk langkahnya bisa dilihat di sebelah kanan. Nomor 1 yang paling penting, silahkan mendaftarkan akun dan login. Ini dapat dilakukan melalui website maupun melalui menghubungi dinkes setempat. Jadi
Ini adalah kebijakan yang diampu oleh Kementerian Kesehatan, untuk eksekusinya dilakukan oleh Dinkes dari masing-masing daerah. Jadi step pertama, nih yang paling gampang tapi kadang-kadang sulit ya, memiliki akun. Jadi nanti memasukkan email dan password. Yang kedua adalah pengisian data. Jadi tadi ada registrasi Fasienkes, itu untuk praktek mandiri. Maaf, klinik itu mengisi melalui DFO. Lalu yang ketiga, melakukan pengecekan data. Jadi benar nggak data yang sudah diisi ini sudah benar. Apabila sudah benar, nanti akan ada di satu set platformnya itu kemampuan atau tombol yang bisa diklik nanti mendapatkan key API integrasi. Jadi API key integrasi ini gunanya seperti apa? Gunanya adalah untuk mengirimkan data ke satu set platform. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah vendor atau developer. Jadi kalau kita kembali ke cara terkoneksi ini, apabila Bapak Ibu menggunakan cara pertama, yaitu program pemerintah seperti ASIK, ASRI, dan SIMGOS, yang perlu dilakukan adalah satu, mendaftar, memiliki akun. Jadi itu memang akun yang gunanya adalah Bapak Ibu pribadi miliki dan berhubungan dengan pemerintah. Dua, melakukan pengisian data yang lengkap. Setelah data dinilai lengkap, terverifikasi, nanti akan mendapatkan API key. Lalu API key ini dapat diberikan kepada pihak asrinya atau pihak SIMGOS-nya atau pihak ASIK-nya, atau dapat diberikan ke tim IT internal atau software house-nya, bilang, oh ya ini saya sudah memiliki akun, ini API key saya, atau bisa diberikan ke penyedia pelayanan rekam medis digital. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu adalah pengguna e-health, maka bisa diberikan ke kami. Nanti kami akan melanjutkan step berikutnya untuk memastikan bahwa rekam medis ini bisa terkirim ke pemerintah. Baik, sejauh ini saya sudah menjelaskan tahap, kalau kita kembali ke sini, sampai kedua. Jadi sudah mendapatkan API protection, lalu terkoneksi. Ini sudah pernah dibahas juga sebenarnya, refresher mungkin pengulangan, untuk sebelumnya yang 31 Juli. Nah, ini materi yang benar-benar baru yang ada di minggu lalu. Untuk 31 Desember 2024, kriteria pengiriman data meningkat dari sebelumnya hanya terkoneksi, lalu menjadi 50%, sekarang sudah mencapai 100%. Apa sih yang dimaksud dengan kriteria data kunjungan 100% ini? Bisa dilihat di dalam presentasi saya, ada dua tipe data yang harus dikirimkan oleh fasilitas kesehatan kepada pemerintah. Tipe data pertama adalah tipe data encounter, yaitu kunjungan pasien. Jadi setiap kali pasien melakukan perjanjian ke klinik, atau pasien misalnya tidak melakukan perjanjian tapi datang ke klinik secara in person, jadi langsung datang ke klinik, nah itu kunjungannya harus dilaporkan ke pemerintah. Yang kedua adalah tipe data condition atau kondisi. Nah, kondisi pasien ini kami kan melakukan integrasi teknis. Untuk tipe data kondisi ini terdapat dua bagian penting yang harus diisi, yaitu bagian subjektif atau anamnese dan bagian assessment atau diagnosis. Mungkin buat peserta yang bukan dokter, yang saya maksud adalah saat pengisian rekam medis di Indonesia saat ini, standar data yang diakui oleh pemerintah adalah SOAP. Jadi subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, untuk memastikan bahwa klinik sudah mengirimkan data kunjungan 100%, pemerintah memberikan kategorisasi atau standar tipe data yang pemerintah harus terima adalah bagian dari encounter. Jadi encounter ini tadi, waktu pasiennya melakukan perjanjian online atau waktu pasiennya langsung datang ke klinik, itu resource encounter-nya. Dan yang kedua, condition, kondisi pasien. Berupa assessment atau subjektif, itu merupakan dari pasiennya sendiri, mereka ngomong, oh bagaimana sih keluhan, kenapa datang ke klinik, dan sebagainya. Dan diagnosis.
Diagnosis itu kebalikannya dari subjektif, assessment dari dokter atau praktisi kesehatannya yang mengatakan bahwa oh ya pasien ini merupakan didiagnosis memiliki penyakit atau gejala A, katakan seperti itu. Oke, itu dari bagian tipe data. Dimensi lain dari kunjungan 100% ini adalah dimensi waktu. Jadi bagaimana sih bisa dikatakan 100%? Nah, dari perhitungan waktunya, pemerintah memberikan standar bahwa perhitungan akan dilakukan setiap 4 minggu. Nah, lalu bagaimana pemerintah bisa mengatakan, oh ya ini sudah semuanya atau belum? Pemerintah akan melakukan pembandingan dengan target kunjungan dan diagnosis dari minggu sebelumnya. Jadi, sekarang kan asumsinya pemerintah by 31 Desember kurang lebih sudah ada 1 tahun di mana Vaskes ini sudah mulai mengisi rekam medis digital. Selain itu, kurang lebih sudah ada mungkin 6 bulan dari bulan Juli bahwa Vaskes ini sudah pernah mengisi setidaknya 50% dari data kunjungan dan data kondisi pasien yang masuk ke dalam sistem kesehatan di Vaskes, entah itu klinik atau praktek pribadi. Pemerintah kemudian akan melakukan pembandingan target kunjungan dari data-data sebelumnya dan memastikan bahwa apabila rata-rata kunjungan sudah mencapai 100%, jadi kalau dikatakan oh ya dari target minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, semua datanya sudah terkirim nih, maka status akan dianggap terpenuhi. Apabila belum, maka pemerintah akan mengatakan bahwa berarti pengiriman datanya belum sampai 100%. Oke, ini mungkin slide yang paling penting, salah satu slide paling penting di dalam presentasi ini. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan boleh diberikan di dalam chat. Nanti di bagian akhir kita akan coba menjawab pertanyaan. Baik. Nah, saya berikan contoh, saya berikan cerita ya, mungkin biar lebih gampang diterima. Ada 2 rumah sakit A dan rumah sakit B. Katakan di rumah sakit A, dalam 4 minggu yang akan dievaluasi, minggu pertama mencapai 90% dari target, minggu kedua 100%, minggu ketiga 78%, minggu keempat 79%. Terpenuhi atau tidaknya rumah sakit A merupakan agregasi dari keempat angka ini, sehingga terdapat rata-rata untuk status pengiriman data rumah sakit A 87%. Lalu ada contoh berikutnya, rumah sakit B. Angkanya 80, 100, 77, 100. Maka rata-ratanya 89%. Saya rasa di sini cukup jelas. Nah, ada caveat satu lagi, atau ada kondisi satu lagi, yang dihitung adalah data encounter dan condition. Jadi, saat pasien datang atau membuat perjanjian online itu, pemerintah mengasumsikan harus ada condition. Entah itu dalam bentuk subjektif, keluhan dari pasien, atau diagnosis dari dokter atau tenaga kesehatan. Apabila pasien hanya datang, lalu data kedatangan itu kan diintegrasikan ke pemerintah. Biasanya ada berbagai cara, entah melalui aplikasinya atau kalau melakukan perjanjian online itu menggunakan antrian BPJS atau ada yang menggunakan aplikasi JKN Mobile dan sebagainya. Apabila ternyata hanya ada encounter, namun didapati bahwa rumah sakitnya tidak mengirimkan condition, maka angka yang tadi 87% ini untuk rumah sakit A akan terbagi 2, hanya 43,5%, dan untuk rumah sakit B menjadi 44,5%. Untuk itu, dari cerita yang saya berikan ini, penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa, saya akan kembali ke slide yang penting ini, 2 tipe data ini, baik encounter, kunjungan pasien, maupun kondisi, jadi waktu pasien ini datang, subjektifnya apa sih, asesmennya apa sih, diagnosisnya apa sih, itu harus wajib diisi.
di bagian rekam medis digitalnya. Kenapa? Mungkin kadang-kadang eh, kalau di e-health kami mengikuti peraturan pemerintah, jadi kami biasanya memberitahu ke semua vaskes bahwa ini wajib ya diisi. Namun kan di Indonesia sendiri sebenarnya cukup banyak ya rumah sakit, klinik, praktek pribadi yang mungkin mengatakan, oh ya kalau gitu saya data kunjungannya nggak mau dicatat, atau oh ya saya data kondisinya nggak mau saya isi deh, nanti aja. Nah itu eh, pemerintah berharap bahwa hal ini bisa dibuat lebih disiplin dengan cara sebelum 31 Desember 2024 perlu ada integrasi data 100%. Baik, ini kurang lebih sedikit cerita dari bagaimana sih kejadian sehari-harinya. Kalau tadi kan yang ini kan lebih teoritis. Lalu berikutnya, nah eh, apa sih tipsnya untuk bisa ini? Nah, yang pertama ada dua bagian. Jadi yang pertama itu pengisian encounter dan yang kedua adalah pengisian condition. Nah, untuk pengisian encounter biasanya untuk berhasil melakukan integrasi yang baik itu dilakukan saat pendaftaran. Jadi kalau di health sendiri biasanya kalau bentuknya appointment tapi belum datang, kami belum hitung itu sebagai encounter karena masih bisa di reschedule. Tapi begitu pasiennya sudah datang ke klinik atau ke praktek, nah di saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan pencatatan kedatangan. Baik, itu bagian pertama. Bagian kedua, bagaimana sih atau kapan sih perlu untuk mengisi subjektif anamnesis atau assessment dan diagnosis? Tips kami adalah untuk memastikan tidak lupa, karena kadang-kadang, oh iya dokternya sibuk nih. Kadang-kadang juga sistemnya masih dikerjakan dua ya. Jadi ada satu yang dikerjakan oleh eh, manual menggunakan kertas dan satu lagi dilakukan menggunakan sistem digital. Nanti aja deh, saya tunggu di akhir hari atau besok atau minggu depan. Eh, Technically, kalau kita kembali ke teknik perhitungan yang ada di belakang, sebenarnya bisa dilakukan seminggu sekali. Karena kan pemerintah akan melakukan pencatatan setiap minggu dan melakukan evaluasi setiap 4 minggu. Tapi tips kami, kapan sih pelakuan pengisian condition ini dilakukan saat pasien sedang berobat. Jadi saat pasien sedang berobat, lalu di aplikasi eHealth sendiri kami terintegrasi dengan apoteknya, kami terintegrasi dengan kasirnya. Di saat itu juga dokter harus langsung mengisi secara digital biar tidak lupa dan nanti biasanya akan terintegrasi langsung ke apoteknya atau ke kasirnya untuk bisa melanjutkan proses pasien berobat. Oke, itu tentang waktunya tipsnya. Yang kedua, siapanya. Untuk pengisian encounter, biasanya mungkin kalau dokter praktek pribadi sendiri, ya berarti dokternya yang harus mengisi. Namun yang kami lebih umum dapati adalah biasanya bisa dilakukan oleh admin. Karena pengisian encounter ini basically seperti bagian administrasi atau ada perawatnya, atau biasanya kalau praktek dalam satu tempat yang bersama ada satu orang yang menjadi front office-nya. Pengisian encounter ini bisa diisi oleh bagian atau eh, orang tersebut. Lalu untuk condition sebenarnya bisa juga karena kami melihat di kenyataannya kami sudah membantu ratusan klinik di Indonesia, eh, ada misalnya perawatnya atau oh, ada orang adminnya dan sebagainya. Namun tips kami biasanya untuk siapanya pengisian condition itu diisi oleh dokter. Mengapa? Karena eh, ini tidak ada di satu sehatnya, tapi yang kami bayangkan ke depan, pemerintah akan melakukan proses yang lebih strict, terutama untuk pengisian condition ini berhubungan dengan rekam medis digital pasien. Apabila dokter memberikan seperti, oh akunya saya berikan saja ke nurse-nya,
biar nanti nurse-nya yang isi. Kalau terjadi kesalahan, berarti dokternya bertanggung jawab. Biarpun dokternya mengatakan bahwa oh iya itu bukan saya yang mengisi dan sebagainya, eh, by default itu nanti yang akan dilihat oh ya ini akun email dan passwordnya siapa, dan itu dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab sama seperti peraturan 2008. Rekam medis adalah hak milik pasien yang dikelola oleh fasilitas kesehatan. Penanggung jawabnya ya yang mengisi. Nah, eh, karena ada resiko ini, biasanya untuk siapa dari pengisian data condition ini adalah dokter. Baik, saya kira eh, cukup untuk bagian tips ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa sih bagian dari sanksi yang akan pemerintah lakukan apabila ternyata Vaskes tidak mau mengikuti? Ya, eh, di situ tertulis penyesuaian akreditasi. Tapi penyesuaian akreditasi itu apa sih sebenarnya? Nah, nomor satu, tidak bisa kerjasama dengan BPJS atau organisasi pemerintah lainnya, karena yang akan pemerintah lakukan dan akan terus galakan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, pemerintah akan memberikan standar yang semakin tinggi. Salah satu untuk menjaga kualitas mutu dan standar itu adalah melalui akreditasi. Apabila Vaskes, entah klinik atau dokter praktek pribadi atau praktek bersama tidak memiliki akreditasi, maka pemerintah akan mengatakan eh, Vaskes tidak berhak atau tidak dapat melakukan kerjasama dengan BPJS. Yang kedua adalah tindakan disiplin. Ini kalau di undang-undangnya adalah apabila melanggar ketentuan akreditasi maka dapat dikenakan tindakan disiplin berupa peringatan atau teguran. Jadi ini biasanya berhubungan dengan surat resmi atau komunikasi resmi dari Dinkes. Yang ketiga, berhubungan dengan pembatalan status akreditasi. Jadi apabila ada ketentuan-ketentuan dari akreditasi yang tidak diikuti oleh fasilitas kesehatan, maka katakan, oh sekarang sudah terakreditasi, tapi kan eh, satu sehatnya juga nanti kan setiap berapa bulan mereka akan update dan akan memastikan benar nggak ya fasilitas kesehatan ini sudah terus mengikuti update-nya pemerintah dan mengirimkan data ke pemerintah. Apabila dinilai pelanggarannya eh, mungkin sudah banyak, maka status akreditasi dapat dibatalkan. Yang ketiga, ini biasanya sangat jarang yang disebut dengan tindakan hukum lanjutan. Jika ditemukan pelanggaran serius, yang saya tangkap di sini adalah seperti malpraktis mungkin atau kegiatan yang cacat hukum, maka akan ada peraturan perundang-undangan yang lain yang akan memberikan hukuman yang berhubungan dengan tindakan melanggar hukum lainnya. Jadi pemalsuan data, penipuan, malpraktik, dan sebagainya. Ya, jadi ini kata-kata dari sanksi penyesuaian akreditasi itu sendiri seperti ini. Ada disiplin berupa teguran dan peringatan, ada pembatalan status akreditasi dalam durasi tertentu, peringatan, teguran tidak ditanggapi, atau katakan, oh hari ini mereka mengikuti standar, tapi nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba tidak mengirimkan data lagi. Kenapa? Nah, itu nanti bisa ada pembatalan. Dan yang ketiga, apabila dilakukan tindakan lain, pelanggaran serius, maka ada peraturan lain seperti itu. Nah, baik, kita sudah ngomong tentang cara, tips, bagaimana sih saya tahu bahwa saya sekarang ada di mana? Kan penting kan untuk bisa mau tahu kita maju kemana, kita mesti melakukan asesmen saat ini ada di mana. Untuk tahu saat ini klinik Bapak Ibu ada di mana, bisa dilihat di cek data resminya Satu Sehat Platform. Itu adalah di link sini, satusehat.kemkes.go.id. Nanti akan ada namanya dashboard Monef, monitoring dan evaluasi. Dashboard ini nanti dapat dilihat berapa klinik, berapa vaskes yang terkoordinasi. Lalu tab lain yang penting adalah metadata. Ini yang kami presentasikan hari ini, basically itu tertulis di website-nya itu. Bagaimana sih cara mengirimkan data ke Satu Sehat, week 1, week 2, week 3, week 4, dibagi 4. Lalu capaian itu apa,
lalu capaian minggu berjangka itu seperti apa. Basically kata-kata resmi dari pemerintahnya itu akan dapat dilihat di website resminya pemerintah satusehat.kemkes.go.id/data. Baik, ini ada sedikit materi tambahan. Sebenarnya materi kami untuk tips dan trik sudah selesai. Kami sudah menjelaskan tadi mengenai background-nya satu sehat, prosesnya, apa tahapan-tahapan dalam prosesnya, lalu tips dan triknya. Nah, ini akan ada sedikit. Kan tadi dikatakan di bagian akhir sini mengenai penyesuaian akreditasi bahwa ke depan akan ada sanksi. Pertanyaan yang kami sering dapatkan dari klinik-klinik adalah, terus bagaimana tentang peraturan akreditasi sendiri itu? Sebenarnya sudah setahun, berarti hampir 2 tahun sekarang, pemerintah punya aturan, tapi saya yang senior, tapi saya tidak mendapatkan komunikasi. Ya, pemerintah juga punya website resmi di YouTube. Kami sebagai perusahaan yang mengikuti pemerintah sudah lihat, tapi ini kami akan bagikan. Jadi kurang lebih pemerintah menyatakan bahwa setiap vaskes wajib terakreditasi 2 tahun setelah berdiri. Jadi setelah vaskes berdiri, vaskes diberikan waktu 2 tahun untuk bisa melakukan persyaratan akreditasi. Prosesnya adalah pemerintah menunjuk 13 lembaga akreditasi resmi. Di bawah sini sudah ada, jadi ada kesehatan primer, akreditasi kesehatan pratama, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Dengan biaya, ini kami googling sendiri, ini nggak ada di peraturan pemerintahnya, tapi kami coba googling dari 13 lembaga ini, lembaga ini berapa, kurang lebih 3-20 juta, tergantung dari jenis vaskes dan akreditornya. Jadi misalnya di Prima Husada harganya sekian, nanti di Asosiasi Klinik Indonesia atau di Aksi, bukan asosiasi, atau lembaga akreditasi puskesmas, itu dia akan memiliki lembaga akreditasinya masing-masing dengan biaya masing-masing, dengan kewajiban bahwa setelah berdiri setiap klinik punya 2 tahun untuk bisa terakreditasi. Tidak retroaktif, jadi sama seperti semua peraturan biasa. Jadi mulai 2023. Jadi tebakan kami, pemerintah kan ingin, kalau kita kembali ke peraturannya tadi, 100% satu sehat di akhir 2024, 31 Desember 2024. Nah, apabila ini timeline pemerintah untuk memastikan bahwa setiap klinik sudah memiliki integrasi RME, tebakan kami di Desember 2025, baru nanti pemerintah akan mengatakan sudah ada 2 tahun di mana klinik mulai berdiri dan perlu terakreditasi. Sehingga, tapi kami juga belum mendapatkan informasi kalau kliniknya sudah berdiri lebih 2 tahun, bagaimana, belum ada informasinya. Tapi yang tertulis di peraturannya adalah apabila ada klinik baru atau vaskes baru atau praktek baru 2 tahun melakukan akreditasi. Prosesnya seperti apa? Ya, ini kalau kita lihat dari slide resminya Kementerian Kesehatan yang ada di minggu lalu. Jadi pertama adalah menghubungi lembaganya, melakukan penjadwalan survei. Lalu nanti di lembaganya akan ada asesor memberikan survei, lalu nanti akan memberikan laporan hasil surveinya seperti apa. Terus setelah laporan nanti diverifikasi, terus nanti lembaganya akan memberikan rekomendasi status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Itu di pasal 19. Nah, bagian yang di bawah ini, kotak yang di bawah, adalah lembaga penyelenggaraan akreditasi di luar Kemkes. Ini adalah, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, 13 lembaga akreditasi resmi tersebut. Jadi, silakan menghubungi lembaganya, menjadwalkan, dan sebagainya. Nah, bagian yang di atas baru adalah proses di Kemkes. Setelah lembaga akreditasi menyetujui terakreditasi, maka akan ditetapkan satu akreditasi dan diterbitkan oleh e-sertifikat dari Dinas Kesehatan dan ke klinik kembali. Ini ada di pasal 20. Keseluruhan penyelenggaraannya dibahas di pasal 24. Nah, status akreditasinya itu seperti apa? Sudah disimplifikasi, jadi hanya akan ada 3 bab, tentang teknis, tentang pelanggaran kesehatan, dan PKP-nya, dan akan ada 4 hasil. Apabila nilai dari survei
Jadi ini kan dilakukan survei dan melakukan verifikasi hasil survei. Di atas 80%, maka klinik atau vaskes akan mendapatkan status paripurna. Apabila 60%, maka PMKP-nya 60% akan mendapatkan utama. Apabila 75%, 40%, dan 75% madya. Apabila kurang dari ini, maka dinyatakan sebagai tidak terakreditasi. Baik, kita sudah sampai di akhir dari webinar kita. Kita recap sedikit ya. Ini tadi kita sudah membahas tentang satu sehat, tentang apa sih yang akan terjadi proses-prosesnya. Poin pertama yang kita pelajari hari ini adalah mengenai tips dan trik bahwa Pasienkes di Indonesia wajib mengisi 100% data, tadi tipenya encounter dan condition, sebelum 31 Desember 2024. Tadi juga saya jelaskan mengenai waktunya, 4 minggu. Lalu yang kedua, apa sih yang gunanya RMI dan pengisian data Pasienkes itu? Penting untuk menyukseskan digitalisasi programnya pemerintah tadi, mulai dari cerita COVID dan sebagainya. Yang kedua, menghindari sanksi. Dan yang ketiga, mendapatkan manfaat dari digitalisasi dan administrasi data kesehatan. Jadi, kalau misalnya sebelumnya menggunakan kertas atau rekam medisnya sering hilang, nah itu harapannya dengan penggunaan RME dan pengisian data Pasienkes ini, Pasienkes, klinik, praktek pribadi, maupun vaskes lainnya juga mendapatkan manfaat administrasi dan bisnisnya bisa berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, sanksinya apa sih apabila tidak mau mengikuti yang 100% ini? Berdampak pada kerjasama BPJS-nya, disiplin, pembatalan status akreditasi, atau tindakan hukum lanjutan. Tadi yang saya sudah jelaskan itu. Lalu ini poin terakhir, bonus, belum di 31 Desember 2024, tapi akan ada proses akreditasi yang caranya bagaimana melalui lembaga akreditasi resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Baik, untuk dari saya rasa presentasinya cukup. Sebelum kita mulai sesi privat workshop yang berbayar, saya akan coba stop share screen. Lalu kita lihat ya di chat apakah ada pertanyaan. Silahkan Mbak Afni. Ya, baik. Terima kasih Kak Tio atas penyampaian materinya. Di sini, saya lihat ada beberapa pertanyaan ya Kak Tio. Mungkin mulai dari atas dulu, dari Ibu Luanita Dewi, apa yang dimaksud dengan pengiriman 100%? Baik, mungkin saya share screen lagi ya. Ada dimensi tipe data dan ada dimensi waktu. Itu jawabannya ada di sini. Di tadi yang saya bilang slide paling penting. Apakah cukup jelas? Oh, sebentar. Mana itu slide-nya? Ya, data dan perhitungan 100%. Silahkan Afni, apakah ada pertanyaan lain? Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari Ibu Reski Kardinasari. Jadi ini saya tidak bisa aktif rekam medis karena bermasalah validasi pekerjaan di Satu Sehat. Sudah masuk di Fasiankes. Klik verifikasi data existing dan data TPMDG sudah muncul, tapi cuma bisa dilihat tidak ada pilihan klik verifikasi. Baik, untuk permasalahan, jadi ini mungkin jawaban singkatnya perlu ditanya ke bagian Dinkes masing-masing, karena poin nomor 1 di sini pendaftaran akun dan login. Akun dan login yang berhubungan dengan registrasi Pasienkes dan DFO merupakan akun antara vaskes, dokter atau organisasi klinik dan sebagainya dengan pemerintah. Jadi kami sendiri tidak memiliki password atau memiliki akses untuk melakukan apapun terhadap data itu. Biasanya buat klinik atau dokter praktek pribadi yang menggunakan e-health, yang bisa kami bantu adalah kami punya, kalau misalnya di daerah yang sama ya,
dengan klinik atau vaskes lainnya, kami punya tempat untuk bertanya dan kami akan membantu tanyakan. Oh, ini pengguna e-health kok belum bisa. Tapi kalau boleh jujur, itu eh, pertanyaan yang baik, tapi kami tidak bisa jawab secara langsung karena kami juga akan menunggu dari eh, pemerintahnya seperti apa. Dan yang agak sulit-sulit gampang dari pengalaman kami, kadang-kadang berbeda-beda ya. Ada dinkesnya yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, ini ada dari Dokter Vivia, Kak. Silakan Dokter Vivia. Halo, Dokter Vivia. Apakah jadi bertanya, Dok? Oh, sepertinya sudah tidak ada, Kak. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak, terkait ini baik menanyakan, jadi pasien itu jarang membawa KTP untuk saat berobat itu mungkin ada solusinya seperti apa? Baik, ya. Eh, Jawabannya ada dua cara. Kalau memang mengembangkan aplikasi sendiri atau mengembangkan dengan aplikasi pemerintah, ya berarti pasiennya memang dikasih tahu harus tahu nomor KTP-nya. Karena kalau tadi misalnya nanti ada encounter yang tidak diisi condition atau ininya, ya berarti nanti pemerintah akan bilang, oh iya ini nggak 100%. Ini katakan dari 10 pasien, satu nggak ada, berarti 90%. Seperti itu. Kalau di aplikasi e-health sendiri, eh, tapi sekali lagi kami nggak berbicara umum ya. Kalau di aplikasi e-health hanya karena kami berbicara dari yang kami tahu. Teknis yang kami implementasi adalah saat pasien datang pertama kali, pasien diwajibkan untuk memiliki KTP. Jadi saat pendaftaran memberikan KTP. Setelah itu pasien tidak perlu membawa KTP lagi. Karena nanti datanya sudah kami catat, kami sudah sync dengan pemerintah. Setiap kali pasien ini akan datang lagi, eh, dokter atau klinik adminnya bisa tinggal langsung memilih pasien dan nanti akan otomatis dihubungkan ke Satu Sehat tanpa KTP. Tapi untuk aplikasi lain, kami bukan developernya, kami juga tidak tahu, mohon maaf. Eh, Ya, tapi kalau ditanya wajib atau enggak, wajib. Karena untuk pengisian data yang bisa terintegrasi secara nasional, KTP merupakan identifikasi dari setiap pasien. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Mungkin satu lagi atau ada pertanyaan dari Dokter Vivia, silakan Dok. Betul, izin maaf tadi saya lupa masih unmute. Saya dari TPMD Dr. Vivia, ya Kota Mataram, NTB. Saya pengguna RME, vendor ASRI yang punya pemerintah. Pertanyaan saya yang pertama, di dashboard si ASRI, kita bisa nggak melihat capaian kita sudah berapa persen? Kemudian yang kedua, ini setiap kali saya tanyakan, setiap kali Zoom atau webinar dengan ASRI untuk bridging BPJS. Mungkin dua itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Vivian. Untuk pertanyaan pertama, status capaian tidak dilihat dari aplikasi asli, tapi dilihat dari website resmi Satu Sehat ya, satusehat.kemkes.go.id. Sebentar, mungkin saya akan coba share screen-nya lagi, /data. Untuk pertanyaan kedua, bridging BPJS, eh, proses bridging BPJS asli akan melalui developer asli. Jadi, eh, apakah bisa? Setahu saya bisa. Jadi ini tadi cek data resminya, tidak melalui asli, tapi melalui website resmi Kemkes. Izin suara. Halo? Ya, Ya, jadi untuk suaranya hilang. ya, untuk datanya dicek melalui website satusehatkemkes.go.id, tidak melalui asli. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, integrasi BPJS didiskusikan dengan perwakilan asli. Kami e-health bisa melakukan integrasi dengan BPJS. Caranya bagaimana? Biasanya menghubungi melalui Dinkes, lalu nanti Dinkes akan diberikan ke arah tugas BPJS tempat, lalu nanti aplikasinya akan melalui proses UAT, User Acceptance Testing.
Nanti setelah user acceptance testingnya lolos, nanti akan mendapatkan seperti kode API ke Satu Sehat, tapi ini sekarang integrasi ke BPJS. Lalu kami eHealth yang akan melakukan proses teknis selanjutnya untuk mengirimkan data, satu ke Kemkes, satu ke BPJS. Tapi perbedaan terbesarnya adalah ASRI adalah program pemerintah, jadi yang mengurus memang pemerintah dan gratis, itu kelebihan utamanya ASRI. Aplikasi eHealth kami swasta, sehingga aplikasinya berbayar. Jadi ya seperti itu. Apakah cukup jawab untuk bagaimana Oke, proses izin integrasi saya ini, BPJS dengan saya kira ASRI? webinar ini adalah kegiatan ASRI ya. Ya, Oke, siap. Terima bisa. kasih. Jawabannya bisa, tapi prosesnya tidak melalui kami karena kami pihak swasta. Siap. Terima kasih. Ya, jadi oke, saya rasa sudah terlewat sedikit. Mohon maaf 4 menit. Saya kembalikan ke Mbak Afni. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya Kak Tio, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar Sukseskan Fase Terkoneksi dengan Satu Sehat. Baik, mungkin nanti untuk yang masih ingin tanya bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu semua, nanti akan kita bantu untuk menjawab. Dan nanti untuk rekamannya juga akan kami kirimkan di dalam grup, nanti ditunggu saja mungkin untuk hari ini. Oke. Baik, mungkin dari kami cukup sekian untuk pelaksanaan webinar di pagi hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti melalui di grup WA gitu. Mungkin sedikit informasi untuk peserta yang kemarin mendaftar workshop, nanti mungkin setelah ini bisa stay dulu di Zoom ya, nanti untuk yang lain bisa meninggalkan Zoom. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Mohon maaf mungkin supaya cepat untuk ininya kita end dulu ya untuk Zoom-nya, nanti untuk peserta workshop bisa join kembali ya, begitu Bapak Ibu. Baik, saya izin untuk ini ya, untuk mengakhiri meeting kali ini.